Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sedikit pengetahuan atau ilmu ya dengan tema pembahasan It's okay to not be okay. Apa itu, Bu? Artinya tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Ya, mungkin ada ya dari teman-teman yang sudah familiar ya dengan kata ini. It's okay to not be okay. Benar, kalimat ini saya adopsi dari sebuah judul drama yang hits di pertengahan tahun 2020. Sedikit cerita tentang drama ini. Jadi drama ini menceritakan seorang laki-laki yatim piatu yang hidup bersama seorang kakaknya laki-laki yang mempunyai keterbelakangan mental. Ya, jadi hidup seorang laki-laki ini hanya dia habiskan dan pertaruhkan untuk merawat kakaknya karena dia sangat sayang dengan kakaknya. Dimana kakaknya tersebut satu-satunya keluarga yang dia punya di dunia ini. Dia hanya perlu membuat kakaknya bahagia, tidak peduli apa yang dia rasa, lelah karena harus bekerja setiap hari, atau sedih, marah. Nah, sedih pun ia tak merasakan itu. Yang terpenting kakaknya bahagia. Nah, itu adalah gambaran sedikit ya cerita tentang drama ini. Ya, jadi teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sebagai manusia pastinya tidak selalu beruntung dalam segala keadaan yang kita hadapi. Iya, karena kebahagiaan itu tidak mungkin akan datang setiap saat. Ada kalanya kita akan merasakan sedih, lelah, marah, takut, dan hal-hal negatif lainnya yang membuat kita cukup merasa tidak aman atau tidak senang. Misalnya, terkadang kita sedih ya melihat teman kita meraih suatu pencapaian yang cukup hebat menurut kita dibandingkan kita nih yang masih di sini-sini aja. Sedih melihat diri sendiri yang tidak bisa membuat suatu pencapaian seperti apa yang orang lain capai, seperti itu. Padahal kita sudah melakukan segala hal yang menurut kita maksimal, hingga mungkin sampai mengorbankan sesuatu yang kita punya, tetapi tidak membuahkan hasil yang baik. Terkadang hal-hal seperti itu membuat kita sedih, marah, atau takut dengan diri kita sendiri. Pada saat itulah kita berada pada keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya, tidak apa-apa, karena kita punya Allah. Allah menciptakan manusia bersama dengan keadaan yang menguntungkan bagi manusia itu dan juga keadaan yang tidak menguntungkan bagi manusia tersebut selama hidup di dunia ini. Jadi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, mau tidak mau ya harus menghadapi kodrat dan takdir yang telah diciptakan Allah pula untuk kita selama berada di dunia ini. Ketika kita merasa sedih, marah, atau takut dengan keadaan yang menimpa kita, perlu kita ingat bahwa semua orang punya perjuangan masing-masing. Kita tidak sendiri, orang lain pun juga pasti merasakan hal yang mungkin tidak sama namun serupa, yang cukup membuat mereka sedih, marah, atau takut dengan keadaan yang menimpa mereka. Ada kalanya kita merasa sedih, takut, marah, merasa negatif dengan diri sendiri ketika melihat orang lain mencapai suatu pencapaian yang menurut kita hebat dan kita belum bisa melakukan apa yang seperti yang mereka lakukan. Nah, tapi tenang aja, kita pasti juga akan merasakan kebahagiaan itu seperti mereka. Itu sudah pasti. Kebahagiaan, kesedihan, kesusahan itu merupakan ciptaan Allah juga gitu, yang memang ada di kehidupan dunia ini.
Dan sudah pasti semua orang, semua manusia yang ada di dunia ini ada waktunya untuk mereka bahagia, ada waktunya untuk mereka sedih, mengalami kegagalan atau semacamnya. Nah, di sini kata-kata itu penting ya. Setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita ucapkan, utarakan, itu penting untuk kita jaga dan berhati-hati dalam berucap. Karena siapa tahu kan itu merupakan sebuah doa, menjadi sebuah doa di kehidupan yang akan datang. Falyaqul khairan aw liyasmut. Sebisa mungkin lah ya kita usahakan bicara yang baik-baik, bicara yang positif untuk diri kita atau untuk orang lain, untuk apapun itu. Jika tidak bisa ya lebih baik diam, seperti itu ya. Ya seperti yang kita tahu, setiap ucapan adalah doa. Nah, jadi kita juga harus sadar diri nih, sebagai makhluk, sebagai sesuatu yang diciptakan, dimana kita, manusia itu ada di dunia ini dengan sendirinya, itu tidak mungkin ya. Jadi ada setelah diciptakan, yaitu oleh Allah ya. Manusia tidak akan pernah bisa mendapat semua apa yang diinginkan, karena manusia itu tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya, karena hidup itu bukanlah cerita dongeng, dimana kalau dongeng itu ceritanya menarik ya, dan selalu berakhir bahagia gitu. Hidup bukan dongeng, tapi perjalanan yang akhir cerita perjalanannya ditentukan oleh pribadi masing-masing sesuai ikhtiar usaha yang dilakukan semasa hidup. Jadi yang terpenting di sini adalah hadapilah ketakutan, hadapi segala resiko yang muncul secara tiba-tiba, yang datang kapan aja kan ya, dengan sebisa apa yang kita lakukan. Yang penting hadapi dulu, jangan menyerah. Karena dengan keadaan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, mungkin akan menjadikan pribadi yang tahu solusi apa yang harus dilakukan ketika menghadapi hal serupa di masa yang akan datang. Seperti itu. So, it's okay to not be okay. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Apabila ada salah kata, salah ucap, karena sekali lagi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.